Kenapa? Karena sering banget badai pasir. Iya. Kalau kita buka terlalu sering, pas tiba-tiba badai pasir, sudahlah alamat. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Di sini tuh nggak ada taksi bebas seperti di Indonesia, yang kita tinggal telepon atau tinggal ini udah taksi ini. Walaupun ada, kalau kita orang perempuan di sini khawatir gitu loh. Akhirnya apa? Saya yang biasa umek sana sini, tinggal di sini 24 jam selama 5 hari harus stay at home. Nggak keluar rumah. Itu yang awalnya bikin stres. Bikin stres. Terus yang ketiga, keempat nih, rumah di Saudi itu memang ada jendela, tapi jarang banget kita buka. Kenapa? Karena sering banget badai pasir. Iya. Kalau kita buka terlalu sering, pas tiba-tiba badai pasir, sudahlah alamat kita harus membersihkan dalam satu rumah. Karena kalau udah pasir masuk kan, waduh, Betul. jendela tidak terbuka aja pas debunya banyak, apalagi terbuka. Iya. Nah, jadi itu yang benar-benar saya harus menyesuaikan. Betul. Menyesuaikan. Kak, tadi kan Mbak ada bilang susah dengan makanan yang ada di sana ya Mbak ya. Itu ada nggak sih restoran Indonesia di sana atau restoran Asia lah Mbak? Atau toko grocery yang jual beras seperti itu ada nggak sih? Kalau di Yanbu itu kalau beras sebenarnya kita sama dengan Indonesia, kita ada beras Thailand, ada beras dari Thailand, ada beras itu sama bentuknya dengan Indonesia. Tapi kalau beras yang beras mati itu beda. Jadi berasnya kalau beras mati itu berasnya panjang-panjang, memang beda dengan karakternya dengan beras di Indonesia. Tapi alhamdulillah kita nemuin beras dari Filipina, dari Thailand. Jadi persis sama dengan Indonesia. Tapi itu setelah saya berapa bulan di sini baru ngeh gitu loh. Awal-awal di sini ya nggak paham. Kemudian kalau toko Indonesia di sini nggak ada, adanya itu di Jeddah, Madinah itu baru ada. Nah untuk kesana kan kita nggak mungkin kan harus tiap hari, kita kesananya sebulan sekali. Jadi kalau belanja mungkin sebulan sekali kita ke toko Indonesia beli keperluan yang memang tahan lama, atau misalnya sayur bayam, kangkung itu ya mungkin kita hanya seminggu doang untuk berapa hari begitu. Setelah itu ya kita makan makanan masak-masakan yang ini sih sebenarnya masak Indonesia bisa ya. Cuma di sini itu bumbu-bumbunya yang ada kunyit, jahe itu ada. Nah selain itu nggak ada kayak kencur, kunci itu nggak ada. Iya. Tempe tahu itu adanya di Jeddah. Baru-baru aja di sini ada. Baru-baru aja mulai ada di sini. Sebelumnya ya kita belanjanya ya di jauh. Jadi kalau nggak belanja di Jeddah ya kita masak sesuai apa yang ada di sini. Kalau wortel, timun, kacang panjang baru-baru aja ada di sini. Terus apa ya? Bayam tapi bayam spinach itu ya, bukan bayam kayak Indonesia gitu. Iya. Itu sih. Ya masaknya akhirnya itu doang, sop. Apa adanya Mbak ya, benar ya. Waktu kita umroh pertama kali dengan ketemu jamaah-jamaah Indonesia yang nggak saya kenal pun, kalau kita ditanya tinggal di sini ya Mbak? Iya, udah mimiknya langsung berubah. Dipikirnya kita paling
kamu pembantu ya, berpikirnya sebegitu sampai ya Allah, begitu ininya ya, image-nya sesama Indonesia sendiri, image-nya seperti itu. Suami saya pun ngantri wudhu, dia bilang, kemudian ketemu mungkin orang Indonesia yang mungkin kaya gitu ya, mungkin kaya di Indonesia. Habis itu ketemu suami saya, ditanya kan suami saya, tinggal di mana Pak? Oh saya tinggal di sini. Oh sopir ya? Suami saya, hah? Ya udah gitu aja. Saya, oh ternyata ini ya, jadi itu sebenarnya yang saya sedihkan ya. Padahal banyak yang orang Indonesia juga kerja di level manajerial Mbak ya, bukan cuma pekerja kasar ya. Iya, manajer banyak loh orang Indonesia. Itu image-nya kalau nggak pembantu, sopir. Yang kedua, kalau nggak Mbak suaminya orang Arab ya. Jadi berpikir bahwa orang Indonesia kalau kaya di Saudi berarti dia itu suaminya orang Arab. Jadi image-nya seperti itu. Dan itu pun sampai sekarang sebenarnya teman-teman saya pun ada sebagian yang beranggapan seperti itu gitu loh. Makanya sedih banget. Iya, betul. Walaupun sebenarnya di level pembantu, sopir itu nggak ada salahnya mereka bekerja secara halal ya, tidak ada salahnya. Hanya kan sedihnya kita kenapa setiap orang Indonesia yang berada di Saudi itu di antem roto gitu ya, image-nya sama. Image-nya sama. Padahal banyak orang Indonesia yang berprestasi di sini tuh. Jadi semoga nggak berkelanjutan. Bener Mbak, semoga image-nya bisa diperbaiki Mbak ya. Iya betul. Orang kita itu hebat-hebat kok. Ini bagus, makanya video ini saya dengar dari Mbak juga bahwa selama ini image yang berkembang kan memang seperti Mbak tadi bilang, kalau nggak supir, pembantu atau pekerja kasar, atau suaminya orang Arab. Tapi dengan video ini Mbak memaparkan bahwa banyak sekali orang Indonesia yang berprestasi di sana Mbak ya, juga terkenal dengan profesional kerjanya mereka. Iya. Saya juga mau tanya Mbak, jadi penerimaan orang lokal kan tadi nggak ada masalah kan, baik dalam bekerja, perbedaan budaya, masalah makanan seperti Mbak tadi bilang yang suhunya ekstrim. Nah sekarang kalau misalnya ada orang Indonesia nih Mbak yang mau imigran ke Saudi Arabia, karena kan banyak sekali bukan hanya untuk tujuan sembahyang ke sana Mbak, tapi banyak juga mereka mau kerja di sana. Nah pesan apa sih yang Mbak bisa sampaikan kepada orang-orang ini sebelum mereka berangkat ke Saudi Arabia? Oke, banyak ya sebenarnya yang menanyakan hal ini kepada saya. Mbak, saya itu pengen banget deh bisa tinggal di Madinah. Cita-cita saya itu pengen banget bisa tinggal di Saudi, karena bayangannya itu adalah bisa beribadah dengan mudah di Mekah Madinah. Jadi yang perlu teman-teman gambarkan, yang teman-teman pikirkan bahwa untuk tinggal di Saudi itu yang pertama harus dilihat dulu tinggalnya di kota mana. Betul. Coba lihat dulu di map, itu jauh nggak dengan Mekah Madinah kalau itu tujuannya mau ibadah. Tapi kalau tujuannya hanya cari duit, mau tinggal di mana aja nggak masalah. Tapi kalau tujuannya di Saudi, saya nantinya pengen bisa umroh Mbak, bolak-balik bisa ke Mekah Madinah, bisa haji. Nah perhatikan dulu Mbaknya tinggal di kota mana. Lihat dulu di map. Yang kedua, lihat kesepakatannya dengan owner, majikannya, misalnya itu bekerja sebagai pekerja kasar. Kalau bekerja di perusahaan, coba lihat kesepakatannya dengan perusahaan, mungkin liburnya atau gimana, karena saya banyak juga teman-teman yang bekerja di perusahaan tidak bisa ke Mekah Madinah. Kenapa? Karena jobnya dia itu ini liburnya itu misalnya 5 hari kerja, 7 hari kerja, nanti 2 hari libur, sehingga liburnya tidak pas hari Jumat Sabtu. Nah Jumat Sabtu itu kan hari liburnya Saudi. Jadi Saudi itu liburnya di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kalau misalnya anak sekolahnya itu liburnya di hari Jumat dan Sabtu, sementara orang tuanya bekerja tidak libur di Jumat Sabtu, biasanya mereka kontraknya kerja 8 hari, 2 hari libur, otomatis tidak bertemu di Jumat Sabtu, atau bertemunya itu mungkin setelah sekian bulan sekali.
Nah, otomatis untuk bisa berlibur bersama dengan suami istri ke Mekah Madinah, otomatis kan waktunya nggak match. Kecuali harus mengorbankan salah satu, anak tidak sekolah supaya bisa berangkat ke Mekah Madinah. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.